Halo kawan aksi, kawan anti korupsi, kembali lagi di podcast kanal KPK bersama saya Calvin. Pada episode kali ini kita akan mengulik terkait dengan program BIMTEK Perempuan Anti Korupsi. Nah, program ini adalah sebuah program yang digagas oleh Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat dari KPK. Telah hadir bersama saya siang hari ini Mbak Kilda Fatiah. Apa kabarnya Mbak Kilda? Alhamdulillah baik Mas Calvin. Baik, Mas Calvin gimana kabarnya? Saya kabar baik juga Mbak Kilda, terima kasih. Nah Mbak Kilda, kita kayaknya bakal langsung berbincang terkait dengan program Perempuan Anti Korupsi ya Mbak. Okay. Nah ini pertanyaan pertama dari kami. Boleh nggak dijelaskan terkait apa itu program bimbingan teknis perempuan anti korupsi atau PERAK yang telah digagas oleh Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat? Silakan Mbak. Oke, baik Mas Calvin. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mas Calvin untuk mengundang Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat di kesempatan kali ini. Nah, di momen ini juga kami dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat mempunyai beberapa program yang memang menyasar berbagai elemen masyarakat tuh Mas Calvin ya. Dan ini khususnya perempuan gitu. Dan program ini itu berupa bimbingan teknis atau BIMTEK gitu ya, yang ditujukan memang khusus untuk perempuan, kemudian agar memperoleh pengetahuan terkait anti korupsi, kemudian integritas serta peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi gitu. Dan memang dalam pelaksanaannya Ditpermas itu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga instansi terkait. Jadi memang target peserta merupakan tokoh perempuan, kemudian perwakilan organisasi atau komunitas di daerah setempat, dan juga kita juga menyasar kepala sekolah maupun guru-guru perempuan Mas Calvin, dan juga istri ASN, istri pejabat maupun pegawai dari pemerintah daerah setempat gitu. Nah, kegiatan ini itu dilaksanakan secara online dan offline. Kalaupun offline diikuti oleh 70 peserta begitu Mas Calvin. Berarti Mbak Kilda tadi dari berbagai program BIMTEK yang ada, ini program perempuan anti korupsi itu yang khusus untuk menyasar perempuan-perempuan ya. Betul. Nah, kalau boleh ditanya lebih lanjut, apa sih sebenarnya latar belakang yang menginisiasi KPK terutama dari Direktorat Permas begitu ya, untuk membina perempuan dalam konteks pemberantasan korupsi? Oke, baik Mas Calvin. Jadi kalau kita berbicara terkait latar belakang program ini itu kita tidak bisa lepas dari peran perempuan gitu. Jadi menurut survei BPS di tahun 2024 terkait perempuan dan laki-laki di Indonesia. Nah ini ya, profil kepala rumah tangga di Indonesia itu sebanyak 88% merupakan laki-laki. Nah, kemudian kepala rumah tangga ini diterjemahkan sebagai salah satu anggota rumah tangga yang memang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya. Nah, artinya dari sini bahwa memang sebagian besar yang bekerja adalah laki-laki Mas Calvin. Nah, pada kesempatan kali ini maka perempuan itu memiliki waktu yang lebih banyak untuk membersamai anak-anaknya, keluarganya di rumah. Nah, kesempatan ini juga yang dipakai oleh tim Permas untuk dapat bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas itu kepada perempuan, agar perempuan dalam perannya sebagai ibu, sebagai istri mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi di keluarganya. Nah, kemudian itu merujuk peran perempuan di ranah domestik ya Mas Kevin ya. Ada lagi peran perempuan di ranah komunitasnya misalnya Mas Kevin. Nah ini tuh juga menarik Mas Kevin. Artinya di mana perempuan itu kan memang lahir secara genetis itu berbeda ya dengan laki-laki ya. Perbedaannya misalnya ada di kromosomnya. Jadi kalau perempuan itu memiliki kromosom XX Mas Kevin, gitu ya. Nah, kromosom XX ini memiliki ciri-ciri misalnya perempuan itu mengasihi, kemudian adanya kehangatan, kedekatan, kelembutan gitu ya Mas Kevin. Nah, nilai-nilai yang dibawa oleh perempuan ini seringkali
teraktualisasi dengan dibentuknya organisasi atau komunitas-komunitas perempuan. Nah, organisasi dan komunitas-komunitas perempuan yang dipimpin oleh perempuan itu sering berlatar belakang inklusif. Kemudian mendahulukan emosi sosial dan bersifat komunikasi interpersonal, Mas Kevin. Nah, dengan keunikan perempuan yang seperti ini ya Mas Kevin ya, yang memang sering membentuk komunitas, organisasi-organisasi, dan kemudian kita tahu ya Mas Kevin ya, sering ada sebutan ibu-ibu PKK, ya kan, ibu-ibu arisan, ya kan, ya itu. Nah itu salah satu momentum di mana Permas melihat bahwa keunikan perempuan yang seperti ini harus dimanfaatkan untuk gerakan anti korupsi itu, Mas Kelvin. Oke, tadi Mbak Kilda udah ngebahas terkait dengan peran. Sebenarnya itu aku mau tanyakan, tapi karena sudah dibahas, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Kilda ya. Oke, nah kira-kira dari sepanjang penjelasannya Mbak Kilda tadi terkait dengan posisi perempuan yang sekiranya dinilai KPK dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, itu posisinya ada di mana, Mbak? Jadi terkesan lebih penting begitu daripada yang lain tuh seperti apa? Iya, jadi BIMTEK Perempuan Anti Korupsi ini bedanya dengan BIMTEK dengan sasaran yang sama misalnya ya Mas Kelvin ya. Nah itu adalah di mana BIMTEK dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat ini lebih mengutamakan adanya perubahan sikap dan juga gerakan anti korupsi pasca pelaksanaan BIMTEK. Jadi kami tentunya tidak ingin bahwa gaung anti korupsi itu hanya menggema di dalam ruangan pada saat BIMTEK saja. Namun kami ingin membuat bahwa gerakan anti korupsi pasca terjadinya BIMTEK Perempuan Anti Korupsi itu masih tetap konsisten dilakukan oleh para peserta BIMTEK gitu, Mas Kevin. Nah, kemudian kira-kira seperti apa follow up dari KPK ketika tadi kan Mbak Kilda bilang bahwa tidak mau hanya digaungkan di ruangan atau di ranah keluarga saja begitu kan, tapi bisa keluar ke komunitas. Kemudian bagaimana kemudian KPK memfollow up hasil dari BIMTEK ini, Mbak? Nah, ya betul, terima kasih Mas Kevin. Jadi memang secara berkala gitu ya, personel Ditpermas ini aktif untuk menghubungi peserta melalui panitia misalnya ya. Nah kemudian kita aktif untuk meminta secara bertahap waktunya pasca BIMTEK, sebulan pasca BIMTEK kita minta tuh rencana aksinya. Itu para peserta sudah benar atau belum, ataukah ada peserta yang belum mengirimkan rencana aksi. Nah itu kita aktif berkomunikasi dengan panitia penyelenggara misalnya. Dan kemudian setelah ada peserta yang mengirimkan rencana aksi anti korupsi, kita juga melihat apakah aksi-aksi tersebut memang sudah di dalam koridor anti korupsi. Jadi kita memang memaintenance itu pasca BIMTEK hingga 3 bulan lamanya. Misalnya seperti itu, Mas Kelvin. Jadi itu tadi ya, setelah ada kegiatan BIMTEK, di follow up dengan renaksi yang dilakukan oleh para ibu-ibu ini ya, para perempuan anti korupsi. Nah, Mbak Kilda, aku pertanyaan satu lagi. Sudah berapa banyak yang ada di Indonesia untuk komunitas perempuan anti korupsi itu sendiri? Wow, iya ya. Datanya itu mungkin estimasi saja ya, Mas. Karena memang kan kegiatan ini itu berjalan dari tahun 2022 gitu ya. Dan pesertanya itu sekitar 70 orang. Let's say per tahun itu kita sudah melaksanakan sebanyak 10 sampai 12 BIMTEK satu tahunnya. Berarti peserta yang sudah lulus untuk BIMTEK anti korupsi itu sekitar 700-an setiap tahunnya. Ya. Ini sudah tahun ke-3 tahun. Berarti ya sekitar 2000-an lah ya, 2000-an, di atas 2000-an ya. Menarik ya. Itu hanya yang online saja, Mas Kelvin ya, belum yang offline tadi. Iya, betul. Oke, menarik, Mbak. Oke, Mbak Kilda, aku mau tanya untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Perak atau perempuan anti korupsi dalam menyampaikan pesan anti korupsi? Seperti itu. Oke. Jadi kami juga
selama running untuk BIMTEK Perempuan Anti Korupsi ini semakin sadar bahwa masih sedikit adanya role model ya dan keterlibatan perempuan yang memiliki posisi strategis untuk mencontohkan nilai-nilai anti korupsi gitu. Jadi masih sedikit itu role modelnya Mas Kevin. Dan kemudian perempuan banyak yang menganggap bahwa dirinya dan keluarganya maupun komunitasnya itu bukan merupakan korban korupsi dan menganggap bahwa isu korupsi itu sangat jauh dari ranah pribadinya gitu. Nah, sehingga banyak perempuan yang mungkin di level akar rumput gitu ya, itu belum mengerti apa itu korupsi. Misalnya saja seperti ini Mas Kelvin, sejalan dengan survei IPAK di tahun 2024. Nah, ketika suami pulang gitu ya, membawakan uang ya gitu yang melebihi dari uang atau gaji yang biasa diterima gitu ya. Nah, pasangan atau istri ini menganggap bahwa itu wajar-wajar saja, tidak perlu dipertanyakan dari mana asal usulnya. Sesederhana seperti itu. Nah, ini bisa jadi bukan karena sifat permisif oleh perempuan, tetapi bisa jadi karena memang belum mengerti apa itu gratifikasi, apa itu tindak pidana korupsi. Karena ketidaktahuannya di awal itu tadi betul gitu. Nah, kemudian Mbak Kilda, bagaimana Direktorat Permas ini merancang pendekatan yang inklusif? Tadi Mbak Kilda sudah sempat singgung juga untuk pendekatan-pendekatan yang inklusif, sehingga perempuan dari berbagai latar belakang, karena kan tadi Mbak Kilda bilang kurang lebih sudah ada sekitar 2.100, bahkan mungkin bisa lebih lagi ya, karena ada online dan juga offline begitu kan? Nah, ini sehingga perempuan dari berbagai latar belakang ini bisa terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Oke, baik Mas Kelvin. Jadi memang Permas menginisiasi program ini memang diperuntukkan perempuan dari berbagai latar belakang, Mas Kelvin ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, memang latar belakangnya tidak hanya perwakilan organisasi atau komunitas di daerah setempat saja. Ada juga istri ASN, guru, kepala sekolah, ataupun istri pejabat, dan juga perempuan di ekosistem dunia usaha misalnya Mas Kelvin. Nah, di tahun ini cukup bervariasi beragam latar belakang yang memang telah mengikuti BIMTEK Perempuan Anti Korupsi. Salah satu beberapa di antaranya yaitu Angklung Perempuan Indonesia. Kemudian ada Putri Indonesia, itu dari segi umur juga gapnya sangat berbeda gitu ya. Kemudian berbeda lagi dari perempuan pegawai pupuk Indonesia. Jadi bisa kita lihat bahwa BIMTEK Perempuan Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Ditpermas memang memiliki audiens yang beragam latar belakangnya. Namun kami juga menyadari Mas Kelvin bahwa kami belum bisa menyasar seluruh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu memang kita memanfaatkan media sosial untuk memanfaatkan media-media sosial tersebut dengan kreatif menyampaikan pesan-pesan anti korupsi. Ini menarik sekali ya Mbak ya. Jadi memang sudah membina komunitas-komunitas yang sudah ada dan juga tetap masih mencari perempuan-perempuan lain melalui media sosial itu ya. Betul. Nah, kemudian Mbak Kilda, bagaimana Direktorat Permas ini merancang atau mungkin bisa diceritakan bagaimana alur perempuan Indonesia dapat mengikuti BIMTEK Perak ini sehingga bisa diikuti. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan dalam BIMTEK ini serta materi apa saja yang kira-kira disampaikan oleh Permas? Jadi untuk melaksanakan BIMTEK Perempuan Anti Korupsi, Mas Kelvin, sejauh ini kami memiliki dua mekanisme. Mekanisme yang pertama memang KPK secara aktif berkolaborasi maupun bersinergi dengan pemerintahan daerah maupun instansi terkait gitu. Dan kemudian mekanisme kedua, KPK dalam hal ini Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat sangat terbuka untuk menerima permintaan
terselenggaranya BIMTEK BIMTEK Perempuan ya. Anti Korupsi. Oke, jadi ada 2 cara ya. Memang Betul. satu, KPK secara proaktif mengunjungi daerah-daerah, kemudian tadi mungkin dari guru, dari ASN, dari PKK tadi ya. Kemudian yang kedua tadi apa Mbak? Iya, KPK menerima dengan terbuka jika ada memang bersurat begitu ya Mas Kelvin ya, yang ditujukan ke kedeputian kami. Oke, siap. Nah kemudian nih Mbak Kilda, apakah ada contoh nyata atau success story dari perempuan-perempuan yang sudah terlibat dalam program ini sehingga kemudian berkontribusi yang memang secara nyata begitu ke dalam gerakan anti korupsi? Mungkin bisa diceritakan. Oke, salah satu yang memang masih konsisten dari sekarang ya Mas Kelvin di tahun ini gitu, ada tadi Angklung Perempuan Indonesia. Nah itu awalnya memang mereka berinisiatif untuk menginisiasi program kolaborasi antara KPK dan juga Angklung Perempuan Indonesia. Dan di momen itu kita menyepakati adanya kolaborasi berupa BIMTEK Perak. Jadinya di situ para perempuan Angklung Perempuan Indonesia ini dapat terlibat aktif dalam gerakan anti korupsi melalui jalur kesenian Mas Kelvin gitu. Nah itu memang diikuti hingga sekarang. Jadi API Angklung Perempuan Indonesia memang masih konsisten nih Mas Kelvin dalam kegiatan-kegiatan KPK hingga sampai dengan bulan ini bahkan. Oke. Jadi itu dari, kalau nggak salah dari bulan April ya dari Mas bulan Kelvin April ya. ya. Betul. Dan itu sekarang konsisten sampai sekarang ya. Betul itu. Oke. Nah Mbak Kilda, kemudian tadi ada pertanyaan juga terkait dengan materi-materi apa saja yang disampaikan oleh Direktorat Permas ketika melakukan BIMTEK, mungkin bisa agar kawan aksi bisa lebih paham kira-kira apa saja detail-detail materi yang disampaikan ketika mengikuti BIMTEK Perempuan Anti Korupsi. Oke, ini menarik Mas Kelvin kalau kita berbicara terkait materi yang diselenggarakan pada BIMTEK Perempuan Anti Korupsi. Jadi para narasumber dari KPK maupun dari stakeholder lainnya di eksternal KPK tidak hanya memberikan materi terkait tindak pidana korupsi, namun juga materi terkait kontemplasi atau perenungan peran perempuan dalam keluarga maupun dalam komunitas misalnya. Nah, pada saat materi kontemplasi itu juga kita sebagai perempuan memang diajak untuk merenungkan bagaimana membawa nilai-nilai non materialistik ini ke dalam nilai keluarga. Jadi memang diajak tidak bergaya hidup hedon, kemudian konsumtif, dan juga karena salah satu sebab pasangan kita korupsi salah satunya adalah dari pressure orang-orang terdekat, yaitu misalnya istri atau ibu misalnya ya Mas Kelvin ya. Nah kemudian setelah kita melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi itu apa, kemudian terkait kontemplasi, peserta juga diajak untuk merumuskan rencana aksi. Nah rencana aksi ini yang menjadi ukuran apakah program BIMTEK Perempuan Anti Korupsi ini memang sustain gitu ya. Nah, kemudian selain ada rencana aksi, kita di akhir juga akan ada pelaksanaan kuis gitu. Nah, kuis ini dipakai untuk mengukur seberapa jauh pemahaman peserta terkait tindak pidana korupsi tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Mbak Kilda, aku ada follow up question ini dari kontemplasi tadi. Berarti maksudnya ketika melakukan kontemplasi itu maksudnya di alam bawah sadarkah? Maksudnya menyasar alam bawah sadar atau kira-kira seperti apa tuh Mbak yang materi yang tadi Mbak Kilda bilang? Nah iya Mas Kelvin, jadi pada saat itu peserta dikondisikan untuk dalam posisi yang tenang gitu ya Mas Kelvin ya. Memang kita apa sih namanya? Kita support Mas Kelvin, kita support dengan pencahayaan yang remang gitu. Dikondisikan berarti ruangannya betul ya? Ruangannya dan pencahayaannya gitu. Nah, dalam posisi itu ternyata memang banyak peserta yang menangis gitu ya. Ketika menangis barulah nanti beberapa saat kemudian
personil KPK mendekati. Kira-kira apa harapannya untuk pasangan? Kenapa kok menangis gitu ya? Dan kira-kira apa yang ingin diubah dari kehidupan pernikahan mereka terkait membentengi pasangan untuk berbuat tidak korupsi. Gitu. Jadi memang metode kontemplasi ini ya kami rasa memang cukup efektif ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi Mbak, untuk yang redaksi tadi, aku penasaran apakah ini perorangan atau dibuat secara berkelompok seperti itu? Apakah perorangan atau berkelompok? Oke, betul sekali Mas Kelvin. Jadi rencana aksi ini kita membuka pilihan kepada peserta, boleh dilakukan secara perorangan pun dengan secara aksi kolektif gitu Mas Kelvin. Jadi rencana aksi itu tidak hanya yang berat-berat gitu ya Mas Kelvin ya. Misalnya pelaporan gratifikasi gitu ya. Nah, tidak harus seperti itu. Jadi juga ada ranah misalnya kita membuat konten-konten di media sosial kita gitu ya, terkait penyebarluasan informasi nilai-nilai anti korupsi. Sederhana itu Mas Kelvin. Oke. Jadi menarik ya. Jadi nggak cuman ke hal-hal yang dalam tanda kutip berat, tapi juga ke 9 nilai anti korupsi yang biasa kita sosialisasikan begitu ya. Nah, Mbak Kilda, ini pertanyaan selanjutnya tadi Mbak Kilda sudah membahas terkait dengan tantangan ya. Mungkin secara lebih strategis, adakah tantangan yang sekiranya menghambat untuk pelaksanaan atau pencapaian tujuan dari program BIMTEK Perempuan Anti Korupsi? Iya, jadi beberapa peserta, Mas Kelvin, memang harus kita akui bahwa tidak semua peserta itu mengirimkan aksi-aksi rencana aksi pasca BIMTEK gitu. Jadi memang karena beberapa peserta masih skeptis ya, mungkin ya Mas Kelvin ya, terkait giat-giat anti korupsi yang dapat mereka lakukan, misalnya di rumah, di komunitas maupun di dalam dunia kerja mereka. Jadi itu sih Mas Kelvin, selain tadi yang disebutkan di awal, yaitu kurangnya role model atau peran perempuan pada posisi yang strategis untuk mencontohkan nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Nah, satu lagi mungkin Mbak Kilda, kalau misalkan dari sisi latar belakang pendidikan, apakah itu juga berpengaruh kepada menjadi sebuah tantangan begitu bagi teman-teman dari Direktorat Permas? Iya, sejauh ini memang menurut saya memang semakin tinggi pendidikan seseorang itu memang mengantarkan seseorang untuk memiliki posisi yang lebih strategik ya Mas Kelvin ya. Betul. Nah, di mana posisi yang lebih strategik itu memang memiliki tantangan untuk berbuat tindak pidana korupsi yang lebih tinggi. Nah, memang tidak memungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang itu memang semakin berpeluang seseorang untuk bahkan lebih dihadapkan pada situasi-situasi yang mungkin membuat orang itu berintegritas atau tidak gitu. Betul. Oke. Ini pertanyaan terakhir di sesi podcast Kanal KPK kita pada siang hari ini. Nah, kira-kira apa harapan KPK terhadap peran perempuan dalam menciptakan ekosistem anti korupsi di Indonesia? Silahkan. Iya, harapannya lagi. Ya, jadi perempuan untuk pertama-tama Mas Kelvin, perempuan itu harus tahu terkait apa itu tindak pidana korupsi dan bagaimana cara untuk tidak berbuat tindak pidana korupsi. Yang pertama-tama dulu itu harus mengetahui Mas Kelvin, karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Mas Kelvin ya. Tapi jangan sayang korupsinya ya. Iya betul, tapi jangan sayang korupsinya. Itu ya. Nah, kemudian setelah mengetahui apa itu tindak pidana korupsi, nah sesederhana kemelekatan peran perempuan di dalam tugasnya sehari-hari itu saja. Nah, aksi-aksi perempuan ini dapat diimplementasikan pada perannya, yaitu peran sebagai ibu, sebagai istri, sebagai
perannya di komunitas maupun organisasi. Nah, seperti itu. Jadi langkah kecil pun terkait anti korupsi sangat berharga untuk menebarkan nilai-nilai anti korupsi. Oke. Baik Mbak Kilda, itu menarik sekali ya untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Mbak Kilda, terima kasih banyak sudah menjelaskan terkait dengan program perempuan anti korupsi atau PERAK ya dari Direktorat Peran Serta Masyarakat. Baik kawan aksi, sudah sangat jelas penjelasan dari Mbak Kilda Fathia dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK. Ini terkait dengan peran perempuan dalam pendidikan dan pencegahan anti korupsi. Semoga Indonesia semakin bersih dari korupsi ya kawan aksi, dengan adanya BIMTEK Perempuan Anti Korupsi ini. Amin. Mbak Kilda, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Mas Calvin. Kita akan ketemu lagi ya. Jadi nanti ketika membahas terkait dengan program-program dari Ditpermas begitu ya Mbak ya. Siap Mas Calvin. Nah itu dia kawan aksi sesi podcast Kanal KPK pada siang hari ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Salam anti korupsi.